Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatihatun Nabila. Saya akan menjelaskan materi tentang kutipan, catatan kaki, dan catatan tubuh. Yang pertama yaitu kutipan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat di dalam buku ataupun majalah-majalah. Kutipan memiliki beberapa manfaat tersendiri. Berikut adalah manfaatnya, yaitu 1. Untuk menegaskan isi uraian. 2. Untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Ketiga, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Dan yang keenam, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Atau bisa juga dikatakan bahwa seorang penulis secara langsung memakai teknik copy paste tanpa adanya sebuah pengubahan dari kalimat aslinya. Prinsip dasar dari sebuah kutipan langsung yaitu untuk mengutip sebuah sumber bacaan secara langsung yang dilakukan sama persis seperti apa yang dituliskan di dalam sumber kutipan tersebut, dengan cara tidak menambah ataupun mengurangi isinya. Berikut adalah macam-macam kutipan. Yang pertama yaitu 1. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah bentuk dari pemakaian kutipan yang dilakukan oleh seorang penulis dengan cara menulis kembali sebuah ide pokok pikiran orang lain yang sama persis dengan aslinya. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebuah kutipan yang mengutip kembali kalimat tertentu dengan cara mengubah atau bahkan meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumber aslinya. Kutipan tidak langsung memiliki beberapa ciri antara lain, yaitu 1. Mengalami perubahan yang jelas pada kalimat atau teks yang dikutip. 2. Ide pokok pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami sebuah perubahan. Yang ketiga, dijabarkan sesuai dengan pemahaman dari seorang penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Yang keempat, tidak terdapat nomor kutipan tanpa ada petik 2 di akhir kalimat. Selanjutnya saya akan membahas tentang catatan kaki atau footnote. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembar atau akhir pekarangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Catatan kaki memiliki manfaat yaitu sebagai berikut. 1. Pembuktian, yaitu menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebut pada tulisan telah dibuktikan oleh orang lain. Yang kedua, memberikan apresiasi yaitu untuk penghargaan rasa terima kasih kepada orang yang telah dikutipnya. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan yaitu memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, panduan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Yang kelima, merujuk bagian lain dalam tulisan, yaitu referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan sikatan-sikatan tertentu. Adapun tujuan penulisan catatan kaki yaitu 1. Menunjukkan dasar alasan atau dalil pembuktian dari mana argumen dalam karya ilmiah tersebut disusun. Yang kedua, membantu pembaca menelusuri sumber-sumber yang dijadikan rujukan yang lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, menghindari plagiasi dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyatakan utang budi dan memberikan apresiasi kepada pengarang yang pendapatnya dikutip dalam karya ilmiah. Yang kelima, menyampaikan keterangan tambahan dan memperkuat penjelasan.
Dari tujuan-tujuan catatan kaki yang telah saya jelaskan, kita dapat menarik kesimpulan tentang fungsi catatan kaki, yaitu sebagai berikut. 1. Bukti otentik keilmiahan sebuah karya tulis. Yang kedua, daftar rujukan yang dapat ditelusuri dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pengarang yang menjadi rujukan. Yang keempat, salah satu mencegah atau menghindari plagiasi dalam dunia keilmuan. Yang kelima, daftar keterangan tambahan atau penjelasan agar pembaca lebih memahami sebuah gagasan, tapi tidak keluar dari bahasan utama teks tersebut. Yang keenam, pengingat dan petunjuk untuk mengorganisasikan informasi ke dalam pikiran pembaca. Kemudian, perbedaan footnote, endnote, dan body note. Dalam penulisan karya ilmiah, baik berupa makalah, skripsi, tesis, atau disertasi, ada 3 cara untuk mencantumkan rujukan. Cara-cara tersebut adalah dengan catatan kaki, footnote, catatan akhir, endnote, dan catatan tubuh, yaitu body note. Perbedaan ketiga cara pencantuman rujukan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Footnote atau catatan kaki diletakkan di margin halaman bawah karya ilmiah. Penulisan rujukan mengikuti kaidah yang akan dicontohkan di dalam bab selanjutnya artikel ini. Yang kedua, endnote atau catatan akhir diletakkan di bagian akhir karya ilmiah. Teknik penulisan ini rujukan sama dengan penulisan catatan kaki. Ada beberapa perbedaan catatan kaki dan daftar pustaka, yaitu sebagai berikut. 1. Daftar pustaka atau kepustakaan merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber rujukan, sedangkan catatan kaki tidak hanya berisi daftar bacaan, tapi juga dapat berupa keterangan tambahan. Kedua, catatan kaki menampilkan data yang lebih lengkap, sampai ke nomor halaman. Yang ketiga, body note atau catatan tubuh, diletakkan di dalam teks utama karya ilmiah tersebut. Teknik penulisannya itu ditulis dengan urutan nama penulis, tahun terbit, halaman. Kemudian ada cara penulisan footnote, yaitu 1. Penulisan catatan kaki mencantumkan unsur nama pengarang, judul buku atau makalah, identitas penerbit, kota penerbit, tahun terbit, dan halaman rujukan. Kedua, nama pengarang ditulis sesuai aslinya tanpa menggunakan gelar. Yang ketiga, pengarang dengan jumlah 1-3 orang ditulis semua nama mereka dengan lengkap, sedangkan pengarang dengan jumlah 4 orang cukup ditulis nama pertama dan ditambahkan dengan kawan-kawan. Yang keempat, judul buku ditulis dengan huruf italik atau cetak miring. Jika menggunakan mesin ketik biasa, maka diberi garis bawah. Yang kelima, jika rujukan bukan berbentuk buku tetapi makalah, maka judul ditulis dengan tanda petik 2 tanpa cetak miring ataupun garis bawah. Yang keenam, identitas penerbit ditulis dengan tanda kurung dengan urutan kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. 7. Penulisan halaman diawali dengan akronim halaman atau H, lalu diikuti dengan nomor halaman. Jika halaman rujukan memiliki interval, maka diikuti dengan tanda pisah atau halaman sambung. Yang kedelapan, setiap unsur catatan kaki dipisahkan oleh tanda koma, lalu penulisannya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian tentang ibid, log, jid, dan objid dalam catatan kaki. Ibid merupakan kependekan dari ibidium yang berarti tempat yang sama dengan yang di atas. Ibid digunakan jika rujukannya sama dengan digunakan secara berurutan. Sedangkan logit merupakan kependekan dari loco citato yang berarti lokasi yang sama dengan telah dikutip atau disebutkan. Penggunaan logit dalam catatan kaki memiliki ketentuan. Dan kemudian objid merupakan kependekan dari oper citato yang berarti pada karya yang sama dengan yang dikutip atau disebutkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang catatan tubuh atau body note. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman.
Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan tulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit pada katalog buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. Catatan tubuh memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut. 1. Pembuktian yaitu menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan oleh orang lain. Yang kedua, memberikan apresiasi yaitu penghargaan, rasa terima kasih kepada orang yang telah dikutipnya. Yang ketiga, menyampaikan keterangan tambahan yaitu memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks. Biasanya berupa inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Yang keempat, merujuk bagian lain dalam tulisan yaitu referensi, melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Kemudian kepraktisan catatan tubuh. Catatan tubuh memiliki kelebihan yang praktis dibandingkan dengan catatan kaki. Kelebihan tersebut yaitu penulisan sumber dengan teknik catatan tubuh lebih menghemat tempat penulisan. Catatan tubuh banyak digunakan pada penulisan di koran, majalah, maupun buku.